Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Sobat Agro. Di video kali ini saya akan berbagi tips atau informasi membeli bibit tanaman buah anggur agar para pemula yang ingin membeli bibit tanaman anggur tidak tertipu atau kecelek. Sebagaimana kita ketahui, tanaman anggur saat ini merupakan salah satu jenis tanaman buah yang digemari oleh banyak masyarakat di Indonesia ya, baik oleh mereka yang sudah berpengalaman bertahun-tahun membudidayakan tanaman anggur ataupun banyak para penghobi baru yang ingin memulai membudidayakan tanaman anggur. Nah, sayangnya di luaran sana di internet ternyata banyak kasus penipuan yang terjadi pada saat para pemula ingin membeli bibit tanaman anggur, di mana penipuannya itu berupa bahwa jenis bibit yang diterima oleh pemula yang membeli bibit tanaman anggur ternyata berbeda dengan jenis bibit yang ditawarkan atau dipromosikan oleh sang penjual. Nah, agar hal atau kejadian seperti ini tidak menimpa kepada pemula, kepada diri Anda yang ingin memulai budidaya tanaman anggur, berikut 4 tips yang bisa saya berikan. Simak satu persatu ya sampai videonya habis. Nah, tips yang pertama, ketahui kategori atau pembagian jenis tanaman anggur. Jadi secara umum baik di Indonesia maupun mungkin di negara-negara lain terdapat 2 jenis atau 2 kategori utama tanaman anggur, yaitu tanaman anggur yang digunakan sebagai batang bawah atau rootstock dan jenis tanaman anggur yang digunakan sebagai batang atas untuk dibesarkan kemudian dibuahkan. Nah, jenis tanaman anggur yang digunakan sebagai rootstock atau batang bawah merupakan jenis tanaman anggur yang umumnya memiliki buah dengan ukuran yang kecil dan cita rasa yang masam atau asam sehingga tidak menarik untuk dinikmati, dikonsumsi ataupun dijual. Nah, kasus penipuan yang banyak terjadi adalah ketika penjualnya mengiklankan jenis-jenis tanaman buah anggur impor yang memiliki ukuran buah besar dan manis, tetapi yang dikirimkan ternyata adalah jenis tanaman buah anggur yang buahnya kecil dan masam. Seperti itu kasus penipuan yang banyak terjadi gitu. Nah, sebagai informasi, jenis tanaman anggur yang difungsikan sebagai batang bawah atau rootstock biasanya itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah Isabella atau jenis tanaman anggur bela, biasa penghobi menyebutnya. Kemudian yang kedua adalah Red Master atau RM. Yang ketiga adalah jenis tanaman anggur Alfonso. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini merupakan bibit tanaman anggur Red Master atau RM. Ini biasanya digunakan sebagai batang bawah atau rootstock yang nanti disambung dengan jenis tanaman buah anggur yang memiliki buah yang berukuran besar dan manis gitu. Jenis-jenis tanaman buah anggur impor seperti Jupiter, Ninel, ataupun jenis tanaman buah anggur Transfiguration atau Trans, dan masih banyak jenis lainnya gitu. Kemudian yang ini contohnya, ini jenis bibit tanaman anggur Isabella atau Bella ya, yang paling banyak dijadikan modus penipuan kalau bisa dibilang. Jadi ketika penghobi baru membeli bibit tanaman buah anggur yang diiklankan sebagai anggur impor, ternyata yang dikirim adalah jenis bibit tanaman anggur Isabella atau Bella ataupun jenis bibit tanaman anggur Red Master. Nah, itu tips yang pertama. Jadi kita tahu atau bisa membedakan 2 jenis kategori utama tanaman anggur. Nah, tips yang kedua adalah mengetahui kisaran harga normal bibit tanaman anggur. Kalau tadi saya sudah menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis bibit tanaman anggur yang biasa digunakan sebagai rootstock atau batang bawah, itu biasanya berkisar antara 10 sampai 20 ribu rupiah per bibitnya gitu. Kemudian untuk bibit tanaman anggur impor atau yang sudah disambungkan dengan rootstock bibit tanaman anggur yang murah, itu biasanya harganya berkisar 100.000, 120.000 hingga sampai dengan jutaan rupiah per bibitnya, tergantung jenisnya. Biasanya kalau bibit
tanaman buah anggur seperti Jupiter, Ninel maupun Transfiguration yang genjah, mudah berbuah dan banyak dikebunkan oleh penghobi di dalam negeri itu berkisar sekitar Rp120.000 per bibitnya gitu. Itu tips yang kedua ya, mengetahui kisaran harga normal bibit tanaman anggur gitu. Jadi kalau di internet atau di online ada yang menawarkan bibit jenis tersebut dan harga di luar kisaran tersebut, patut dipertanyakan gitu. Yang ketiga, bergabung dengan grup pecinta dan jual beli bibit tanaman anggur. Biasanya terdapat di Facebook ya. Nah, jadi tips dari saya, sebelum memutuskan untuk membeli bibit tanaman anggur, sebaiknya bergabung terlebih dahulu dengan grup-grup pecinta dan jual beli bibit tanaman anggur di internet, khususnya mungkin di Facebook saat ini yang banyak terdapat grup-grupnya ya. Nah, dengan melalui bergabung di grup-grup Facebook tersebut, kita bisa mempelajari terlebih dahulu jenis-jenis bibit tanaman anggur, harganya, kemudian memilih penjual yang rekomen atau terpercaya gitu. Karena biasanya kalau di grup-grup seperti itu juga adminnya mengatur siapa saja penjual yang jujur, yang sudah recommended dan terpercaya, dan biasanya memiliki ID. Tiap penjual memiliki ID untuk berjualan di grup tersebut. Kalau ingin lebih yakin, bisa juga sebelum memutuskan membeli ke salah satu seller yang ada di grup, bisa ditanyakan ke admin terlebih dahulu dengan cara japri atau inbox ya, apa memang penjual tersebut recommended atau tidak, seperti itu. Nah, tips yang keempat atau yang terakhir adalah bergabung ke komunitas pecinta ataupun jual beli bibit tanaman anggur yang ada di kota kamu atau tempat terdekat dari lokasi kamu tinggal. Sebenarnya ini merupakan tips yang paling penting juga ya, karena dengan bergabung ke komunitas yang ada di lokasi dekat tempat kita tinggal atau di kota kita tinggal, itu banyak banget informasi, pengetahuan baru mengenai bibit tanaman anggur yang bisa kita dapatkan sebagai pemula gitu. Karena biasanya di grup tersebut pasti sudah ada yang lebih senior, sudah lebih berpengalaman dalam hal budidaya dan jual beli bibit tanaman anggur gitu. Nah, demikian 4 tips membeli bibit tanaman anggur dari Sobat Agro supaya kalian para pemula tidak tertipu atau kecelek seperti yang saya alami 2 bulan lalu. Seperti itu. Karena saya juga belum pernah meliput mengenai budidaya tanaman anggur ataupun mencari tahu mengenai jenis-jenis bibit tanaman anggur, tetapi langsung memesan melalui online. Ternyata bibit yang saya terima berbeda dengan bibit yang ditawarkan oleh penjual. Karena itu saya membuat video ini untuk memberikan informasi bagi para penghobi baru di tanaman anggur agar tidak mengalami hal yang sama. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube Sobat Agro biar kamu bisa dapat informasi dari video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.